Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Ya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Di Agus, di channel pribadi saya Darurat Spiritual. Kemarin ada ribut lagi ya. Saya lihat di stand up komedi. Ya sebenarnya bukan ribut ya. Diulas lagi gitu loh masalah katanya Pak Anies itu adalah titisan dari Imam Mahdi. Gitu ya. Yang saya omongin bukan masalah itu. Jangan saya omongin bukan masalah itu. Karena ada teman itu yang tanya. Ya Pak di Nusantara ini, ujaran Nusantara maksudnya ya. Ada tak Pak di Imam Mahdi itu ada lah. Gitu. Nah saya katakan di Nusantara itu nggak ada Imam Mahdi itu. Itu kan ajaran dari saudara kita yang Muslim ya, bahwa kelak di kemudian hari ya ada salah seorang keturunan Rasulullah ya, yang diyakini sebagai Imam Mahdi ya. Dan itu kejelasannya kayak gimana ya saya kurang tahu, karena memang itu kan bukan ajaran yang saya anut ya. Karena yang saya anut itu kan ajaran Nusantara, dimana di Nusantara ini nggak ada dulur, Imam Mahdi itu nggak ada. Yang ada itu satria ya. Dan satria yang ada di Nusantara ya, itu pokoknya itu sebenarnya itu ada 4, tapi yang dibicarakan cuma 3. Siapa aja? Yang pertama itu Satrio Paningit, Satrio Sinisian Wahyu, Satrio Kusumoning Bongso, dan juga Satrio Wirang. Nah ini ya. Ya, kita nggak akan bahas Satrio Paningit itu kayak gimana. Loh, kok kenapa nggak dibahas? Loh, karena Satrio Paningit itu menurut si A, si B, ya si C, si K, si M, si L itu beda-beda. Ada yang bilang Satrio Paningit itu begini, ada yang begitu, begono, begunu. Lah nggak karuan. Ya makanya saya nggak suka membahas sesuatu yang sifatnya itu menurut pendapat. Ya, karena selama ini nggak ada gitu loh. Orang yang tahu persis sebenarnya Satrio Paningit itu yang kayak gimana. Ada yang bilang katanya Satrio Paningit itu adalah sejatinya dirimu. Lah itu macam-macam doh lah. Ya sesuatu yang membingungkan ya. Apa yang orang bilang ambigu, membingungkan kayak gitu itu nggak usah dibahas ya. Karena yang dibahas itu sesuatu yang bisa dinalar gitu ya. Kalau dinalar nggak apa-apa dibahas. Tapi kalau menurut pendapatnya ini, menurut pendapatnya itu ya buat apa dibahas ya. Jadi saya jelaskan satu persatu di situ. Satrio Nusantara yang namanya Satrio Sinisian Wahyu. Nah, Satrio Sinisian Wahyu itu salah seorang pemimpin di Nusantara, di mana beliaunya ini melakukan sesuatu, entah itu manuver atau sesuatu yang wow lah kalau bahasanya anak sekarang ya, yang tidak semuanya pemimpin itu bisa melakukan hal yang seperti itu. Paling-paling beliaunya yang berikutnya nih ngikutin jejaknya beliaunya yang Satrio Sinisian Wahyu itu tadi. Contohnya kayak gimana sih Pak De? Kok bingung saya gitu. Nah, contohnya kayak gini, Satrio Sinisian Wahyu ya, kayak Eyang Gajah Mada. Nah itu Satrio Sinisian Wahyu. Sinisian Wahyunya di mana Pak De? Saat Eyang Gajah Mada ini kan, Mahapati Gajah Mada ini kan salah satu dari Satrio Nusantara yang bisa mempersatukan bumi Nusantara ini bahkan sampai di buminya orang luar. Ya seperti yang kita tahu tuh, katanya sampai Filipina, Malaysia, Singapura itu dibawa kekuasaannya Majapahit. Mahapati yang lainnya dari kerajaan manapun nggak ada yang seperti beliaunya. Betul nggak? Nah itu yang dimaksud dengan Satrio Sinisian Wahyu gitu loh. Jadi sangat kontroversi sebenarnya. Beliaunya ini punya kekuatan apa, tirakatnya apa, ilmunya apa, kitab yang dipegang apa, kok bisa melakukan sesuatu yang kayak begitu. Nah itu namanya Satrio Sinisian Wahyu. Sudah ya.
Ada lagi nggak contohnya berarti? Ada, wis di Nusantara aja, nggak usah ngambil dari luar ya. Misalnya apa? Bung Karno. Nah, Bung Karno juga sama. Ya, Bung Karno inilah ya the finding apa the father founder ya atau bapak pendiri bangsa kita ini ya. 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 Salah satu dari sini Satrio Sinisian Wahyu yang ada di Nusantara. Di mana beliau inilah yang bisa mempersatukan seluruh anak bangsa ya, di bawah panji Pancasila dan Kitab Undang-Undang Dasar 45 sampai negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Karno ini, beliaunya ini yang itu. Yang sudah tidak ada lagi perbedaan antara putra-putri bangsa dari suku yang ini dan suku yang itu nggak ada perbedaan. Semuanya mempunyai hak ya di dalam negara Indonesia ini. Ya hak semuanya, hak beragama, hak hidup, hak dalam perlindungan hukum ya. Nggak ada beda, semuanya sama gitu ya. Nih. Situ ya. Terus yang keduanya lagi itu Pak Harto. Ya. Pak Harto itu juga sama, Satrio Sinisian Wahyu. Karena di tangan beliaunya ya pembangunan di negara kita ini menjadi ya sangat tertata ya, dan juga menyebar kemana-mana ya, meskipun tidak semuanya, tapi kita harus ngakuin itu dengan apa ya, kabinet repelitanya ya, rencana pembangunan 5 tahun ya, makanya disebut Bapak Pembangunan Indonesia ya. Itu sudah ya, mulai dari SD, Infas, Puskesmas dan ini dan itu, tanyakan sendiri ya, bagi adik-adik ya yang tidak sempat mencicipi atau merasakan di mana masa pemerintahnya Presiden Soeharto, ya kalian semua bisa tanya sama ya bapak dan ibu kalian, mama sama papa kalian ya, bahwa Pak Harto itu betul nggak dikenal sebagai bapak pembangunan. Itu juga sama, Satrio Sinisian Wahyu itu contohnya seperti itu. Terus yang terakhir Gus Dur. Nah, Gus Dur itu juga bapak apa itu namanya, Satrio Sinisian Wahyu kalau menurut kitabnya Orang Nusantara. Sinisian Wahyunya di mana? Ya Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme. Ya. Kalau Pak Karno itu menyatukan semua anak putra putri dari segala suku, kalau Pak Harto itu pembangunannya, sedangkan Gus Dur ini Satrio Sinisian Wahyunya itu sebagai bapak pluralisme. Di sini sudah tidak ada lagi omongan-omongan tentang agama. Wes, nggak ada lagi. Makanya sampai saudara-saudara kita Tionghoa itu kan pernah ngomong gitu ya. Gus Durku, Gus Durmu, Gus Dur kita semua. Nah ya, di situ sudah jangan bilang bahwa agama ini lebih berkuasa daripada agama yang lain karena mayoritas dan minoritas. Yang minoritas harus takut atau khawatir atau tunduk dengan mayoritas, itu sudah nggak ada. Ya, itu sudah dilebur sama Gus Dur bahwa semua anak bangsa ya berhak menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya, tanpa ada embel-embel ini dan itu ya. Nah itu disebut bapak pluralisme ya, semuanya membaur menjadi satu ya. Oke, sudah ya. Terus kalau sudah Satrio Sinisian Wahyu, terus yang kedua apa? Yang kedua itu adalah Satrio Kusumaning Bangsa. Satrio Kusumaning Bangsa. Nah, ini. Satrio Kusumaning Bangsa ini bisa kita tunjuk langsung ya, terutama itu saudara-saudara kita yang di TNI Polri. Nah, ini saudara-saudara kita yang di TNI Polri itulah Satrio Kusumaning Bangsa. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Karena hidup dan matinya itu memang dipersembahkan untuk negara Indonesia kita yang tercinta ini. Mohon maaf ya, ini pertanyaan bergurau tapi temenan.
Ya, berguru tapi serius. Ada nggak TNI Polri itu yang mengatakan saya rela mati, tapi saya rela matinya demi orang Bali karena saya orang Bali. Kalau orang Jawa yang mati, orang Kalimantan yang mati, saya nggak peduli asal jangan orang Bali. Itu ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu sama dengan tentara atau TNI Polri yang ada dari tanah Jawa pun sama, dari Kalimantan, dari Papua, dari Sumatera pun sama. Nggak akan ada ya omongan yang kayak begitu. Karena bagi saudara kita yang di TNI Polri, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini itu yang harus mereka jaga dengan segenap raga jiwa dan nyawa mereka. Kalaupun mereka harus mati di medan perang, kayak di GAM dulu, di Fretilin, terus sekarang yang di KKB, berapa saudara kita yang dari TNI Polri yang sampai meninggal dunia karena ulah gerombolan-gerombolan kriminal bersenjata ini ya. Nah, itu mereka rela itu. Makanya mereka ini, ya beliau-beliaunya ini disebut Satrio Kusumone Bongso. Ya. Itu kalau menurut ajarannya orang Nusantara, tempatnya sudah pasti di ya sorga. Ya. Iya, sudah pasti di sana. Karena membela negara dan bangsa itu termasuk ya mengamalkan aksara uripko karso ningsun mawayu hayuning bawono. Ya bawononya itu ya Indonesia ini. Pokoknya jangan bikin ribut di Indonesia. Di Indonesia hidupnya harus tenang dan tentram, dan semuanya itu diayomi oleh saudara-saudara kita yang di TNI Polri. Nah itu sudah ya, sudah ya. Jadi yang terakhir itu Satrio Wirang. Loh itu apa lagi Pak Di? Ada Satrio kok Wirang. Satrio itu kan baik, tapi Wirang itu kalau orang Nusantara bilangnya kan memalukan. Kok ada Satrio memalukan? Iya, ada. Satrio Wirang itu ada dan banyak. Contohnya apa? Pejabat-pejabat yang sudah dipercaya sama rakyat, ya, yang amanah itu dibebankan di pundaknya, dipilih oleh rakyat dengan segenap hati. Rakyat memilih dia itu supaya dia itu bisa menjalankan amanah dengan baik, supaya rakyat itu sendiri teropeni gitu ya. Iya, bisa ya itu tadilah, ya. Iya. Memegang amanah itu supaya rakyat itu hidup sejahtera atas dasar kepemimpinannya dia. Tapi nggak begitu sama Satrio Wirang. Amanah itu malah diselewengkan. Dengan cara apa? Ya itu tadi, ngelek uangnya bansos, ya kan? Iya. Nyekek uangnya pajak. Itu ya. Nilep uangnya timah. Iya. Rebutan uangnya Petral, gitu. Ya habis pokoknya model korupsi kayak begitu itu. Ada juga kan Satrio Kusumane Satrio Wirang itu yang tidak seperti itu, ya tapi perbuatan, omongan dan yang tingkah lakunya itu selalu bikin ribut di Nusantara dengan omongannya yang enggak itu tadi. Nah itu. Pokoknya ciri-cirinya Satrio Wirang itu kayak begitu. Iya. Dia itu seorang pemimpin, ya. Tapi kepemimpinannya itu bukan pemimpinan orang yang amanah. Kepemimpinannya orang yang modelnya kayak Sengkuni. Kayak buta kala. Dia diangkat jadi pemimpin, dia diamai jadi seorang pejabat, ya. Tapi justru dari amanah itu, mereka malah menyengsarakan orang yang memilih dia. Mereka malah bikin sengsara rakyat di negaranya. Yaitu model-model dari Satrio Wirang. Itu kayaknya di negara lain juga banyak ya. Di negara lain juga banyak toh. Ya. Tapi kita nggak usah bahas negara lain, kita bahas di negara kita aja. Cuma ya jangan tunjuk hidung, orangnya siapa Pak? Ya kalian cari sendiri orangnya siapa. Ya saya yakin kok jenengan tahu gitu ya. Yang nilep uang pajak, ya. Yang kelelekan uangnya timah, ya kan? Ya. Yang nyekek uang bansos itu ya, apa itu banding nyekek itu bahasa Jawa kasar ya. Ya maksudnya tuh makan uang bansos itu loh ya. Yang harusnya untuk rakyat malah dia makan sendiri untuk anak istrinya. Nah, ya model-model kayak begitu itu Satrio Wirang. Ya. Jadi saya pikir sudah jelas ya. Saya ulangi sekali lagi apa yang di depan tadi. Di Nusantara ini saya tidak kenal di kitab Nusantara itu yang namanya Imam Mahdi.
Yang ada itu cuma 4 itu. Satrio Paningit, Satrio Sinisian Wahyu, Satrio Kusumoning Bongso, dan Satrio Wirang. Cuma itu aja. Ya. Selebihnya ya, nggak ada, ya nggak ada imam ini, imam itu nggak ada. Ya. Tapi mereka kok yakin lah, itu kan keyakinan mereka, dogma dan doktrin atau apa ya, terserah dulur ya, jenengan nggak boleh nyala-nyalakan. Orang punya keyakinan itu nggak boleh jenengan salah-salahkan. Ya, selama keyakinan itu tidak menimbulkan petaka, ya nggak masalah. Andai kata ada orang yang bilang ini keturunannya titisannya Bathara Krishna, terus ini titisannya malaikat ini, ya terserah. Ya. Yang penting titisan itu membawa satu perubahan yang menuju kepada kemakmuran, kemaslahatan umat manusia, ya monggo gitu loh. Ya, yang saya tekankan di sini itu kan itu tadi, bahwa di Nusantara itu tidak ada yang namanya imam-imaman gitu loh. Ya. Cukup ya. Ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.